Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Puji dan syukur kita bisa berjumpa kembali melalui acara pada petang hari ini. Saudara, tetaplah setia di dalam persekutuan bersama Tuhan. Sebagaimana pemazmur juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di tengah minggu ini, kami bisa kembali bersama-sama dengan umat-Mu untuk sejenak merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kami ingin selalu diingatkan melalui sabda-Mu. Karena hanya dekat Engkau saja kami akan memperoleh ketenangan di dalam hidup ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, setiap orang diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangan. Hal ini Tuhan berikan agar setiap orang tetap
tetap belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Setiap kelebihan itu dimaksudkan agar kita dapat hidup sesuai dengan panggilan dan rencananya, melayaninya, memuliakan namanya, melalui seluruh sikap dan juga melalui setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan setiap kekurangan itu dimaksudkan agar kita memiliki kesadaran bahwa kita ini hanyalah manusia fana yang tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kelemahan. Sehingga kita tidak perlu untuk memegahkan diri. Karena segala pujian hanya bagi Tuhan.
Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, penuhilah kami saat ini dengan hadirat-Mu dan juga dengan kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, Pasal 2 ayat 1 sampai 6. Surat dari Rasul Yohanes yang pertama, Pasal 2 ayat 1 sampai 6. Yang demikian bunyinya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus, ada sebuah kisah di Rusia. Ada seorang ayah mempunyai putra yang kurang lebih berusia 5 tahun. Ia memasukkan anak tersebut ke sekolah musik untuk belajar piano. Ia ingin melihat anaknya kelak menjadi seorang pianis. Nah, selang beberapa waktu di kota tersebut datang seorang pianis yang sangat terkenal yang akan mengadakan konser di kota itu. Nah, sang ayah langsung membeli 2 buah tiket untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum dimulai, kursi sudah terisi penuh dan sang ayah duduk dengan putranya yang tepat berada di sampingnya. Ya, namanya kebiasaan anak kecil. Dia itu tidak akan biasa untuk duduk dengan tenang atau dengan diam terlalu lama. Sehingga tanpa sepengetahuan ayahnya, anak itu menyelinap pergi. Dan ketika lampu gedung itu mulai redup, mulai dipadamkan karena konser akan segera dimulai, sang ayah terkejut menyadari bahwa putranya sudah tidak ada lagi di sampingnya.
Ia lebih terkejut lagi ketika melihat anaknya sudah berjalan menghampiri piano yang akan dimainkan oleh pianis tersebut. Ya, didolong oleh rasa ingin tahu, anak tersebut tanpa merasa takut langsung duduk di kursi piano dan memainkan sebuah lagu yang sangat sederhana yang baru saja dia pelajari. Twinkle, Twinkle Little Star. Seluruh penonton menjadi terkejut melihat yang berada di panggung bukan sang pianis, tetapi hanyalah seorang anak kecil. Sang pianis pun juga terkejut dan dia bergegas mendekati sang anak kecil tersebut. Sang pianis ternyata tidak marah. Ia tersenyum dan berkata kepada anak tersebut, "Teruslah bermain." Dan sang anak yang mendapat izin meneruskan permainannya dengan lagunya itu. Nah, sang pianis langsung duduk di samping anak tersebut dan mulai bermain mengimbangi permainan anak tersebut. Ia mengisi semua kelemahan permainan piano dari anak tersebut, sehingga terciptalah suatu komposisi permainan yang sangat indah. Bahkan mereka seakan-akan menyatu dalam permainan piano tersebut. Nah, ketika mereka berdua selesai, seluruh penonton menyambut meriah dengan tepuk tangan. Dan sang anak merasa bangga. Pikirnya, baru belajar piano sebulan saja, dia sudah demikian hebat. Tetapi anak itu lupa. Ia tidak menyadari bahwa yang menyebabkan ia disambut meriah oleh penonton itu adalah karena ada sang pianis yang ada di sampingnya, yang mengisi semua kekurangan, yang menjadikan permainan itu menjadi sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sendiri juga sering berlaku seperti anak kecil tersebut. Kita bangga dengan apa segala yang ada pada kita. Kemampuan kita, rencana yang hebat yang kita buat, keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan, segala apa yang kita miliki, kita bangga. Tetapi kita lupa bahwa semua itu bisa terjadi hanya karena ada Tuhan di samping kita. Tuhan yang menyertai kita. Hanya karena anugerahnya, hanya karena anugerah dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memiliki dan bisa berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, kita adalah anak kecil tadi. Tanpa ada Tuhan di samping kita, yang dengan setia menuntun kita, menggandeng kita, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Tetapi bila ada Tuhan di samping kita, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita lakukan, hal itu akan menjadikan sangat-sangat luar biasa. Bukan saja buat diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita tidak pernah melupakan bahwa ada Tuhan di samping kita yang mengaruniakan semuanya yang ada pada kita. Oleh sebab itu, marilah sekali-kali kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan selalu berpegang pada firman-Nya, melakukan segala perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, Sang Pengantara dan Sang Pendamai.
Sebagaimana di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai 6, kalau kita memperhatikan di sini, dari ayat 1 sampai yang ke-6, ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, di mana ketiga hal itu masih tetap berlaku untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, yang pertama adalah hiduplah di dalam kekudusan. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Allah, Yohanes di sini menegaskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Juga di dalam surat Yohanes sebelumnya, di 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, di bagian akhir, Yohanes juga menginginkan agar jemaat Tuhan itu memiliki persekutuan yang indah dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Namun karena dosalah yang telah merusak persekutuan tersebut. Dan dosa merupakan suatu bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Karena kita menyalahgunakan akan kebebasan. Sehingga manusia gagal melakukan kehendak Tuhan. Kita pun menyadari orang Kristen yang sudah lahir baru itu pun masih dapat berbuat dosa. Nah, tetapi apabila kita mau mengakui dan mau meninggalkan dosa-dosa kita, maka jaminan pengampunan ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah Sang Perantara, Sang Pendamai, Sang Pembela, dan Sang Juru Selamat, penanggung dosa kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Namun kita juga menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih seringkali mempermainkan pengampunan yang dari Tuhan. Ketika kita menyadari telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seringkali pula kita masih tetap melakukan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk tidak mempermainkan pengampunan yang diberikan dari Tuhan. Karena kita semua tidak ada yang tahu sampai kapan atau sampai berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Sampai kapan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah di dalam kekudusan. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah menurut perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 yang telah kita baca tadi berbunyi, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Nah,
Di sini Yohanes itu menekankan bahwa seseorang itu dikatakan mengenal Allah jikalau orang itu menuruti segala perintah-perintahnya dengan mentaati firman Allah. Maka kasih Allah akan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita memang tidak bisa untuk menjadi sempurna. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk mentaati segala perintah-perintahnya. Juga Yohanes mengatakan satu-satunya cara untuk mengenal Allah adalah dengan mengasihi Allah, dan mengasihi itu berarti mentaati Dia. Jadi mengasihi itu adalah berarti mentaati Dia. Nah, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 pun juga berkata hal yang sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi di dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini Yohanes menegaskan bahwa barang siapa yang mengatakan mengenal Allah tetapi tidak menuruti akan segala perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan ditekankan lagi oleh Rasul Yohanes bahwa di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah adalah terang. Dan Ia mengajak kita sebagai manusia juga berjalan di dalam terang perintah-perintahnya. Allah juga adalah kasih. Allah mengasihi kita sebagai manusia-manusia yang berdosa. Dan Ia menginginkan kita mengakui segala dosa kita, segala pelanggaran kita di hadapannya. Allah tidak menginginkan kita untuk terus menjadi hamba dosa. Tetapi Allah menginginkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sikap inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan yang ketiga adalah hiduplah sama seperti Kristus. Di dalam bacaan kita tadi, bila kita mengaku anak Allah, mengenal Allah, dan ada di dalam Allah, maka sebagaimana yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, kata wajib di sini berarti merupakan keharusan. Mau tidak mau harus kita lakukan. Oleh sebab itu yang perlu dipelajari dari Kristus adalah perkataan dan perbuatan Yesus Kristus selama melayani di bumi ini. Beberapa perkataan dari Tuhan Yesus yang perlu kita perhatikan dan kita sudah sangat-sangat hafal dan sangat-sangat mengerti adalah, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Markus 10 ayat 45. Dan di Lukas 22 ayat 27. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Juga di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, apa yang telah dilakukan Yesus semuanya itu hendaklah bisa juga memotivasi kita semua untuk menjadi sama seperti Kristus, untuk rendah hati, memiliki hati sebagai seorang hamba. Tidak mudah
untuk kita menjadi orang yang berbangga hati melalui keberhasilan yang kita capai. Karena kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, segala sesuatu yang kita miliki, ingatlah, itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena campur tangan Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sudah selayaknya kita harus selalu hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan di dalam kerendahan hati. Karena semua apa yang ada pada kita hanya karena anugerahnya. Marilah kita mengisi kehidupan kita ini dengan senantiasa di dalam anugerah Tuhan, dengan berupaya untuk memiliki ketiga hal tadi. Yang pertama, hiduplah di dalam kekudusan. Yang kedua, hiduplah menurut perintah-perintahnya. Yang ketiga, hidup sama seperti Kristus, rendah hati. Kiranya Tuhan akan memampukan kita semua untuk menjadi umat Tuhan yang mengenal Allah. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari. Ya. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala. Terima kasih ya Tuhan untuk sabdamu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah mengenal Engkau, hidup kami lebih diperbarui dengan hidup di dalam kekudusan, dengan hidup yang melakukan akan segala perintah-perintah-Mu, dan juga dengan hidup di dalam kerendahan hati. Mampukanlah ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami hanya karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala. Terima kasih ya Tuhan untuk sabdamu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah mengenal Engkau, hidup kami lebih diperbarui dengan hidup di dalam kekudusan, dengan hidup yang melakukan akan segala perintah-perintah-Mu, dan juga dengan hidup di dalam kerendahan hati. Mampukanlah ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami hanya karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kebaikanku bukan karena